Halo semuanya, ini adalah pertemuan mengenai one-way analysis of variance, atau bisa kita sebut sebagai one-way ANOVA, di mana di sini kita lebih menganalisa gimana variance atau ragam. Nah, submateri materi kita di sini adalah pengenalan mengenai ANOVA, dan juga bagaimana tahap pengujian menggunakan one-way ANOVA itu. Nah, one-way ANOVA itu merupakan suatu metode analisis ragam satu arah dan digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang hanya melibatkan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki beberapa kelompok. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui pengaruh suatu faktor terhadap hasil percobaan. Nah, sebagai contoh implementasinya dari one-way ANOVA ini, kita yang pertama ingin mengetahui pengaruh jenis beasiswa dengan masa studi mahasiswa peraih beasiswa. Jadi kita mau melihat apakah jenis beasiswa itu berpengaruh terhadap masa studinya mahasiswa peraih beasiswa. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah pemberian pupuk. Nah, jadi kita ingin mengetahui apakah jumlah pemberian pupuk itu berpengaruh terhadap hasil panen jagung. Jadi apakah semakin banyak pupuk, apakah hasil panen jagung semakin meningkat, atau malah kita harus membatasinya. Nah, terus yang ketiga juga ada pemberian stimulasi terhadap skor IQ anak 7 tahun. Nah, jadi di sini kita ingin melakukan stimulasi. Nah, apakah stimulasi itu akan berpengaruhkah terhadap skor IQ anak umur 7 tahun atau enggak? Nah, kemudian untuk one way ANOVA ini tidak dapat digunakan. Nah, jadi di sini ada disclaimer-nya, dia tidak dapat digunakan pada kasus yang melibatkan lebih dari satu faktor. Contohnya, apakah pengaruh jenis beasiswa dan usia itu terpengaruh terhadap lama masa studi? Nah, berarti di sini kan ada dua ya, ada jenis beasiswa dan usia. Nah, yang kedua, pengaruh jumlah pemberian pupuk, intensitas sinar matahari, dan kadar air. Nah, di sini ada 3 faktor. Dia ingin melihat pengaruh terhadap hasil panen jagung. Nah, ini tidak bisa menggunakan one way ANOVA karena di sini sudah lihat bahwa dia one way, berarti dia cuma satu faktor. Nah, yang ketiga, mengetahui pengaruh pemberian stimulus dan pengajaran bahasa asing. Nah, apakah dua itu berpengaruh terhadap skor IQ? Nah, mungkin ini bisa kita ketahui pengaruhnya, tapi tidak dengan cara one-way ANOVA. Jadi, one-way ANOVA ini untuk mengetahui satu faktor terhadap faktor lainnya. Nah, itu cuma satu faktor terhadap satu faktor lainnya. Nah, tahap pengujian itu ada 14. Yang pertama, kita harus mengasumsikan bahwa data kita pilih itu secara random atau acak, terus dia juga berdistribusi normal, dan juga variansnya itu homogen atau sama. Nah, terus jika sudah diasumsikan, kemudian kita dapat membuat hipotesis, hipotesis alternatif, dan hipotesis awal atau H0. Dan setelah itu kita dapat membuat tabel penolong. Tabel penolong ini artinya kita mencari tabel nilai dengan menggunakan tabel penolong. Jadi ini bisa menggunakan Excel biasanya untuk mempermudahnya. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat antar grup, itu dapat kita menggunakan rumus ini. Ini misalkan ini adalah grup A. Nah, derajat bebasnya itu, derajat bebas si A itu adalah A kurang 1, berapa banyak A dikurang 1. Nah, cari juga kuadrat rata antar grup, berarti DJKA per DBA. Nah, kemudian selain itu kita juga menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup. Berarti di sini kita menggunakan JKD-nya. Berarti ini untuk yang si D-nya. Nah, terus kemudian menghitung derajat bebas dalam grup. Nah, ini berarti dalam grupnya adalah N kurang A. Nah, kuadrat rata dalam grup juga dapat menggunakan JKD per JKB, berarti derajat bebasnya. Nah, jika kita sudah mendapatkannya, kita dapat mencari F hitung. F hitung itu adalah KRA, berarti di sini adalah KRA ini. Ini harusnya KRA. Kita bagi dengan KRD, berarti bagi dengan KRD ini. Nah, itulah F hitungnya. Nah, kemudian setelah kita dapat F hitung, otomatis kita harus mencari pembandingnya. Pembandingnya itu menggunakan F tabel, di mana F tabel di sini dapat dicari dengan menggunakan 1 dikurang alfa, di mana berapa derajat bebas A, berapa derajat bebas D. Nah, setelah itu, kita dapat membuat tabel ringkasan ANOVA. Jadi, dari informasi itu, kita buat tabel ringkasan ANOVA kita. Nah, dari tabel ringkasan ANOVA, jika F hitung itu lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, sedangkan jika F hitung kecil dari F tabel berarti H0-nya diterima. Nah, setelah itu kita buatlah kesimpulannya.
Nah, contoh kasusnya, misalkan di sini seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar untuk mata kuliah statistik antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Jadi di sini kita misalkan mahasiswa tugas belajar itu adalah kelas A1, izin ini untuk tugas belajar, sedangkan yang izin belajar itu adalah A2, dan kemudian yang umum itu adalah A3. Nah, buktikan apakah ada perbedaan hasil belajar antara ketiganya. Jadi di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara A1, A2, atau A3. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa data kita itu secara random. Nah, ini benar kan ya, secara random. Nah, karena hasil pengujian bukan terhadap satu faktor, dan data dibagi dalam beberapa kelompok, maka kita dapat melakukan pengujian dengan metode one-way ANOVA. Jadi langkahnya itu kita asumsikan bahwa dia random, distribusi normal, dan variansinya itu homogen. Nah, kemudian itu kita tentukan yang mana H0 dan mana HA. Nah, karena kita ingin melihat ada pengaruh, berarti di sini H0-nya terdapat perbedaan hasil belajar signifikan antara mahasiswa tugas belajar 1, 2, dan 3. Sedangkan alternatifnya tidak terdapat perbedaan. Nah, jadi ini adalah untuk melihat H0 dan H alternatifnya. Nah, tabel penolongnya di sini kita buat. Di sini ada A1 tadi untuk tugas belajar, izin belajar, dan umum. Nah, kemudian masing-masing ini kita kuadratkan, diperolehlah di sini untuk X kuadratnya. Nah, kemudian X-nya kita kurang dengan X bar. Nah, jadi terlebih dahulu kita cari juga X barnya. Berarti di sini untuk A1 ada 11 data, A2-nya ada 12 data, A3-nya ada 12 data. Nah, kemudian sigma X-nya, ini berarti kita cari berapa jumlah dari A1 ini. Nah, ini adalah sigma X-nya adalah 73. Nah, akar X kuadratnya 73 ini kita pangkatkan 2, dapat hasilnya 5329. Kemudian akar X ini, sigma X-nya kita bagi N, berarti sigma X ini kita bagi dengan 11, berarti 73 bagi 11 dapat 6,63. Ini adalah baseline rata-rata. Dan juga sigma X dikuadratkan bagi N dapat 484. Nah, setelah diperoleh itu, berarti ini adalah X ini ya, X bar-nya berarti dapat kita lakukan di kolom H, I, dan J. Berarti X kurang dari X rata-rata. Berarti di sini 6, kita kurang dengan 6,63. Dapat hasilnya min 0,6363. Begitu juga selanjutnya. Nah, sehingga diperolehlah di sini untuk N-nya, jumlahnya adalah di sini 35. Jumlah dari sigma X-nya itu adalah 234. Dan sigma dari X kuadratnya itu 5746. Dan sigma dari X berpangkat N itu adalah 6,68. Nah, kemudian sini juga ada sigma X kuadrat per N, berarti sini 154. Nah, kemudian di sini kita lihat juga variansnya, berapa variansnya. Ada di sini 0,7686, 0,81182, dan kemudian 1,395833. Maka diperoleh di sini 2984614. Nah, ringkasan ini dapat kita gunakan cari secara manual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keempat, kita hitung jumlah kuadrat antar grup. Jadi di sini, karena grup kita tadi ada 3, berarti di sini adalah ini untuk grup pertama, ini grup kedua, dan ini grup yang ketiga. Dan itu kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah itu kita kurang dengan 234/35. Nah, ini diperoleh dari hasil yang ini. Dari berapa akar sigma dari XAI-nya tadi, kemudian kita sigmakan lagi, dan kemudian kita kuadratkan, kita bagi N, maka dapat hasilnya 15,08. Nah, kemudian derajat bebas antar grup, karena di sini DBA, maka karena kita ada 3 grup, maka di sini DBA-nya adalah 3 kurang 1, hasilnya adalah 2. Kemudian kita hitung berapa kuadrat rata-ratanya, JKRA, berarti JKRA itu JKA bagi DBA, berarti ini bagi ini. Kemudian setelah di antar grup, sekarang kita lihat di dalam grupnya. Nah, jumlah kuadrat dalam grup itu rumusnya adalah sigma dari XAI, kita kuadratkan, terus habis itu kita jumlahkan lagi, kemudian kita kurang dengan sigma dari XAI pangkat 2 per NAI. Terus kita jumlahkan juga. Setelah itu hasilnya kita kurangkan. Setelah itu dapat hasilnya 36,46212. Nah, kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Derajat bebasnya tadi jumlah semua
data kita adalah 35. Berarti 35 dikurang A. A kita adalah 2 di sini sebelumnya di BA kita. Maka dapat hasilnya adalah 32. Maka jumlah kuadratnya itu adalah JKD per DKB dapat hasilnya 1,413. Nah, setelah itu kita dapat menghitung F hitung. F hitung itu KRA per KRD. Nah, KRD dapat hasilnya adalah 6,617. Nah, setelah itu kita cari pembandingnya. Pembandingnya adalah F tabel. F tabel itu adalah F1 kurang A, DBA, DBD. Maka 1 kurang 0,05, 2, harusnya sini koma, 32. Maka diperoleh hasilnya 329. Setelah itu kita bandingkan antara F hitung sama F tabel. Nah, sebelum kita bandingkan, kita buat dulu tabel ringkasannya. Jumlah kuadratnya adalah 15,08 ini yang pada bagian 1, zat bebasnya 2, dan kuadrat peratanya 7,54. Nah, F hitungnya 6,61 dengan derajat bebasnya di sini 34. Kenapa 34? Karena 35 kurang 1, 34. Nah, kemudian kita lakukanlah perbandingan antara F tabel sama F hitung. Ternyata F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, karena dia F hitung besar dari F tabel, maka kita tolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti yang kita terima adalah HA, alternatif. Di mana alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar signifikan antara mahasiswa tugas belajar A1, A2, dan umum. Nah, kemudian ini adalah latihan soal berdasarkan yang tadi. Ini misalkan ada pendapatan rata-rata dalam juta di 3 kecamatan di Kota Padang. Misalkan di sini kita ambil aja Kuranji, Nanggalo, dan Pau. Nah, dari masing-masing pendapatan ini kita ingin menguji dengan tingkat signifikan 5%. Ini taraf nyata adalah 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pendapatan di ketiga kecamatan tersebut? Jadi gunakanlah tabel one way ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara ketiga kecamatan tersebut. Nah, terima kasih. Itu sedikit tentang ANOVA. Kita akhiri, mungkin ini merupakan materi terakhir untuk mata kuliah statistika.